Jadi adik-adik jangan salah paham dengan maksud soal ini ya. Kadang ketika salah paham ya tinggal seperti dikali-kali biasa hasilnya berapa. Bukan, ini adalah memenuhi persamaan matrik di mana matrik dijumlah dikali itu memiliki operasi sifat matrik. Halo adik-adik, selamat datang di channel Bejikos. Pada video kali ini, Koben akan membahas TKA untuk mat lanjut ya. Di sini adik-adik untuk latihan soal, untuk soalnya ya bisa adik-adik download di PDF di deskripsi ya. Di sini kita langsung bahas soal ya. Ini untuk soal pertamanya. Di sini ada limit x mendekati pi sin pi x min pi dibagi 3 kali pi min x kali cos 4x ya. Ini adalah limit trigonometri ya, limitnya itu trigonometri kalau adik-adik mau belajar di situ ya. Nah, dalam limit trigonometri ya, kalau adik-adik ada misalkan limit x mendekati 0, dia bilang sin ax dibagi bx, ini hasilnya adalah a per b ya. Ini untuk mengingat sedikit kalau adik-adik bagi yang belum belajar atau belum membuka video itu, nah itu untuk mengingatnya ya. Ini ada hubungannya sama ini. Di sini kita lihat ini x. Nah, adik-adik dilihat di sini. Kalau adik-adik udah lihat di video yang Koko jelaskan itu, di video penjelasan limit trigono, x min pi sama pi min x ini sama sebenarnya ya. Tinggal kita keluarkan minnya yang bawah udah sama. Jadi gini, limit x mendekati pi sin x min pi dibagi 3 kali min, kita keluarkan min dibalik gitu ya. Nah, kita kalau dikali masuk ini kan jadinya min x tambah pi sama aja. Cos 4x. Nah, kalau adik-adik lihat x min pi ini sama. Karena ini adalah sebuah soal pilihan ganda ya. Adik-adik bisa langsung aja ambil persis seperti ini sifatnya. Jika ini x sama, berarti langsung a per b ya. Maksudnya aku. Jadi limit x mendekati pi, ini sin x min pi dibagi ini min 3 gitu ya, kali x min pi kali cos 4x. Nah, karena ini pilihan ganda, adik-adik langsung aja nih Koko lingkari yang ininya aja ya. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya juga 1. Atau adik-adik mau ini langsung min 3-nya nggak apa-apa. Tapi ini mau 1 nggak masalah. Istilahnya seperti langsung dicoret aja. Istilahnya A-nya 1, B-nya 1. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya ini adalah 1 dibagi, kan 1 bagi 1 ya istilahnya. Atau 1 nah, dibagi min 3 cos 4x. Nah, langsung gini. Atau adik-adik lihat di sini mau ini A-nya 1, B-nya min 3 juga boleh. Jadi 1 dibagi min 3 gitu. Ya, istilahnya ini seperti X-nya. Cuma dia X min pi. Loh kok bisa kok? Karena dia limit X mendekati pi. Kalau ini kan X mendekati 0. Mendekati 0 nih istilahnya X dikurangi 0. Ini X kurangi 0. Makanya kan jadi X itu. Jadi AX, BX. Seperti itulah istilahnya seperti itu ya. Tapi kalau ini di soal ulangan harian, ini adik-adik nggak boleh dicoret biasanya sama guru di sekolah. Karena sifatnya itu harus X mendekati 0. Biasanya kita misalkan dulu. Jadi misalkan A adalah X min pi. Lalu X adalah A plus pi gini. Ya, jadi nanti ya jadinya ini sin A dibagi A. Aslinya seperti 1 bagi 1 juga sama aja sih. Cuma agak lebih panjang. Karena ini pilihan ganda, intinya ini bisa langsung gitu aja, dia nggak lama ya. Jadi sekarang x-nya mendekati pi. Nah, x-nya ini kita substitusi, yang ini ganti pi. 1 dibagi min 3 dikali cos 4pi berarti ya. Jadi x-nya substitusi 4pi ini 720 derajat ya, karena 1 pi itu kan 180. Ini kan 2 kalinya, ini 2 kali putaran ya kalau kita bilang. 720 tuh kembali ke titik 0 karena dia pas di putaran yang kedua kalinya di titik 0-nya lagi. Berarti ini 1 dibagi min 3 kali cos 0 gitu. Cos 0 tuh 1. Jadi min 3 kali 1 ini jawabannya min 1/3 ya. Ini jawaban akhirnya. Nah, kalau adik-adik ini di ulangan harian ya. Nah, kita misalkan ini misal ya. Nah, limitnya nanti akan berubah menjadi A mendekati 0. Kok bisa kok? Gini, ini kan X mendekati pi. Jadi pi-nya substitusi. Pi min pi itu 0. Jadi A sama dengan 0. Jadi A mendekati 0. Jadi
hurufnya berubah menjadi A semua yang X tadi. Ini sin A dibagi, mungkin kita buat aja min 3A gitu ya. Dikali 4 apa? Dikali cos, ini kan min 3A, cos 4X berarti. Cos 4X-nya substitusi. Nah, ini kenapa kita buat X sama dengan. Jadi A tambah Pi. Nah, ini jadinya limit A mendekati 0. Ini jika diurean ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini istilahnya kita langsung lingkar ini bolehlah. Ini angka 1 kan sin 1A istilahnya. Jadi istilahnya A-nya ini 1, nanti B-nya ini min 3. Anggaplah A kecil ini sebagai X. Kan X mendekati 0. A mendekati 0 kan sama. Seperti itu istilahnya. Berarti nanti ini langsung aja 1/min min 3 ya. 1 per cos. Nah, A-nya ada di isi 0 sekarang. Ini kurung besar. 4 ya. 0 tambah pi. Berarti nah kalau udah ada di substitusi A-nya 0, kita lebih baik ini nggak usah limitnya karena sudah disubstitusi. Kalau udah disubstitusi tulisan limitnya hilang ya. Jadi min 1/3 1 per cos 0 tambah pi, pi kali 4 4pi. Loh sama kan? Sama. Nih, sama aja. Ya, cuma dia dimisal. Supaya apa? Supaya mendekati 0, tujuannya itu. Ya, makanya Koko harus jelaskan ini juga ya. Takutnya ada yang komen, kok memangnya boleh langsung. Nah, kan istilahnya kan harus mendekati 0 rumusnya. Ini kan bukan mendekati pi. Nah, dalam hal pilihan ganda, selama ini sama fungsi atas bawah, ini adik-adik istilahnya bisa seperti anggaplah ini X-nya. Tapi syaratnya harus sama. Dia kalau X mendekati pi, ini harus X min pi. Nggak boleh X min pi per 2 gitu, nggak boleh. Itu nggak bisa. Karena dia X mendekati pi. Jadi harus X min pi. Jadi misalnya pi min pi itu 0. Misalnya kalau kita substitusi gitu. Hasilnya harus 0 pengurangannya. Ya. Kok kalau ini X mendekati min pi, berarti ini X tambah pi. Nah kan min pi tambah pi itu 0. Jadi supaya intinya mendekati 0 nantinya. Maksudnya gitu. Nah itu kalau sudah kita substitusi lalu dia seperti angka 0, berarti itu baru bisa dicoret nih. Walaupun dia nggak harus mendekati 0 ya. Seperti itu. Jangan lupa ya, tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya, adik. Di sini ada matrik ya. Matrik A, B, C, D. Dengan ukuran matrik A itu P kali 3. Ukuran matrik B itu 2 kali Q. Matrik C itu R kali S. D, T kali U ya ini. Ini ukuran matrik. Maksudnya ukuran matrik itu apa kok? Ordo ya. Ordo baris kali kolom. Maksudnya. Jadi P ini baris. 3 ini kolom, ordo ya. Jadi ordo matrik ya, itu adalah ukuran baris kali kolom. Nah, kalau adik mau lebih jelas bisa lihat di video matrik ya. Di antara 5 nilai P, Q, R, S, T, U yang memenuhi persamaan matrik 2A tambah B dikali 4C itu sama dengan 5D, itu yang mana? Nah, ini maksudnya pilihan ganda kompleks ya, mana yang benar. Nah, sekarang kita lihat dari pilihan A. Ini ada 1, 2, 2, 3, 2, 3. Maksudnya P-nya 1, Q-nya 2, R-nya 2, S-nya 3, T-nya 2, U-nya 3 ya. Maksudnya gitu. Apakah ini memenuhi persamaan ini? Gitu ya. Nah, kita cek. Matrik A kan P kali 3. Berarti maksudnya ini 2 kali P kali 3 ditambah B. B-nya itu kan 2 kali Q. Berarti ini kan Q-nya 2. Berarti ini 2 kali 2 dikali 4C. Nah, C-nya ini ordo. C itu kan R kali S. Ini ya, ini RS. Ini kan P, Q, R, S, T, U. Jadi C-nya itu RS 2 kali 3 sama dengan 5 kali D-nya itu T kali U. 2 kali 3. Mungkin ada adik bingung, ini maksudnya apa kok? Oh, maaf, ini P-nya tadi 1 ya. 1 kali 3 berarti ini. Kan P-nya 1 ya. P-nya 1 kan P kali 3. B-nya kan 2 kali Q. 2 kali 2. Oke, cocok. Nah, ini maksudnya operasi matrik gitu loh ya. Jadi namanya sifat matrik. Jadi sifat matrik jika dijumlah, ordonya harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa dijumlah. Contoh gini ya, adik-adik ada 1 min 1 0 2 ditambah 0 1 3 4. Nah ini kan ordo 2 kali 2 sama 2 kali 2. Ini bisa dijumlah dengan tempat yang sama posisinya.
1 tambah 0, 1. Min 1 tambah 1, 0. 0 tambah 3, 3. 2 tambah 4, 6. Bisa dijumlah. Tapi kalau dia ini ordo 1 kali 3, contoh ordo 1 kali 3 tuh baris 1 kolomnya ada 3. Jadi maksudnya gini, anggaplah 1, 2, 3 gini. Barisnya 1 kolomnya 3. Nah, ditambah ordo 22 misalkan 0, 1, 3, 4. Apakah ini bisa dijumlah? Nggak bisa. Karena posisinya nggak ada. Jadi kalau 1 tambah 0 oke lah ya. 2 tambah 1 oke. 3-nya tambah apa? Nggak ada. Terus 3 sama 4 ini tambah apa juga nggak ada, nggak bisa. Jadi penjumlahan matrik ordonya harus sama. Loh kok kan ada 2-nya, maksudnya apa kok ini 2? Perkalian angka 2 ini maksudnya dalam matrik kalau ini dikali 2 itu hanya 2-nya ngaruh sama perkalian nilai di dalam matriknya. Jadi maksudnya kalau kali 2 ini jadinya 2, ini 4, ini jadi 6. Tetap nggak bisa dijumlah. Jadi maksudnya angka 2, 4, 5 ini hanya konstanta di depan matriknya. Jadi tidak mempengaruhi operasi matriknya, tidak mempengaruhi sifat matriknya. Jadi jangan ketipu dengan istilah ini ya. Kadang kalau kita ketipu istilahnya gini, seperti dikali biasa. Kadang 1 kali 3, 3 tambah 2, 6. 6 tambah 4, 10. 10 kali, apakah sama dengan ini? Enggak gitu maksudnya ya. Ini maksudnya operasi sifat matriknya. Oke, maksudnya di situ. Bukan perkalian penjumlahan biasa ini ya. Bukan. Ini sifat matrik maksud soalnya. Oke. Berarti apakah ini benar? Ini salah. Karena apa? Ini udah nggak cocok. Nggak usah dilanjutin. Ini nggak bisa dijumlah ini matriknya. Oke, karena kan ini dikurung. Berarti harus diselesaikan dulu. Matematika kan gitu. Ada yang dikurung, itu harus selesai dulu. Baru boleh dikali lagi gitu ya. Ini salah. Nah, untuk yang B, ini ada 22, 3, 3, 3, 3 ya. Jadi P-nya 2. Ini kita ganti aja. Ini kan P-nya 2. Ini Q-nya 2, ya 2 kali 2. Tapi dari sini aja udah nggak cocok ya. Ordo 2 kali 3 ditambah ordo 2 kali 2 itu nggak bisa dilakukan. Langsung salah dah. Ini nggak usah diubah semuanya. Ya, kita langsung pilihkan C biar nggak lama. Udah kelihatan salah. Nah, kita lihat pilihan C. 2, 3, 3, 3, 2, 2. Ini berarti P-nya 2. 2 kali 3. Q-nya nih 3. Berarti 2 kali 3. Nah, ini bisa ini. Bentar ya. Ini berarti ini bisa dijumlah lah. Oke. Ini hasilnya nanti ordo 2 kali 3. Ya kan? Dijumlah harus sama. Oke. Bentar, ini kan sudah 4C. C-nya RS. 33. Berarti ini ordo 3 kali 3. Oke. Terus ini apa? 22. Berarti hasilnya harus 22. Oke. Jadi maksudnya ini ada ordo. Ini kan 2 kali 3 ditambah ordo 2 kali 3. Lalu hasilnya kan nanti ordo 2 kali 3. Ini sifat matrik ya. Lalu dikali 4-nya kok hilangkan aja ya. Sama 5 tuh nggak ngaruh. Itu hanya ngaruh nilai di dalam matriknya ya. Ini ordo 3 kali 3. Apakah sama dengan ordo 2 kali 2? Nah, ordo matrik kalau dikali baris kolom kali baris kolom, ini kan sama angka 3-nya. Ini bisa dikalikan. Ini seperti dicoret itu. Nanti hasil akhirnya adalah ordo 2 kali 3. Apakah sama dengan ordo 2 kali 2? Nggak sama, berarti juga salah. Ini kalau dia bilang 2 kali 3 ini benar ini. Nanti maksudnya sama kiri kanannya. Hasil sama dengannya oke, ordonya sesuai gitu. Jadi dalam sifat matrik tuh gini, kalau ada misalkan ya ordo AB dikali ordo BC. Nah, ini hasilnya kalau dikali hasilnya akan menghasilkan ordo A kali C. Misalnya seperti B-nya dicoret gitu. Istilahnya ya, tapi sebenarnya jangan dicoret ya adik-adik. Ini nggak boleh, ini hanya memperjelas aja. Harusnya ya 2 kali 3, 3 kali 3, hasilnya ya 2 kali 3. Itu dipahami aja sifat matrik gitu. Nah, untuk pilihan D 2, 3, 3, 3, 2, 3. Ini kan sama ya, 2 sama yang C 3, 3. Berarti yang kita ubah terakhirnya aja nih 3. Nah, yang kita ubah ini aja 3. Nah, ini 3. Sama ini ordo 22, 2 kali 3 sama dengan ordo 2 kali 3. Ini benar. Nah, gitu ya. D benar. Kita lanjut. Yang E 2, 3, 3, 4, 2, 4. Berarti P-nya 2, 3. Ini kan sama ya. Ini yang beda di 4. Jadi PQRS. S-nya yang beda di C. T kali U. Nah, ini berarti
Gini aja ya. 2 kali 3, 2 kali 3. Terus ini berarti 3 kali 4 ya C-nya. Nah, ini T kali U berarti 2 kali 4. Oke. Ya, ini TU. Oke, cocok. Nah, sekarang 2 kali 3 tambah 2 kali 3 ordonya ya hasilnya 2 kali 3. Dikali 3 kali 4. Ini sama dengannya 2 kali 4. Berarti ini hasilnya 3-nya anggapannya hilang ya gitu. Jangan dicoret tapi ya tadi hanya mau perjelas saja. Ini sifat matrik memang kalau dikali ordo ya. Ordo kali ordo. 2 kali 4 hasilnya. Nah, ini sama. Ini kan 2 kali 4 juga. Sama ini. Berarti ini benar. Ini jawabannya D dan E. Jadi adik-adik jangan salah paham dengan maksud soal ini ya. Karena salah paham ya tinggal seperti dikali-kali biasa hasilnya berapa. Bukan. Ini adalah memenuhi persamaan matrik. Di mana matrik dijumlah dikali itu memiliki operasi sifat matrik. Jadi dalam operasi matrik jangan lupa ya adik-adik. Ini angka 2, 4, 5 ini bisa dihilangkan aja untuk operasinya. Karena dia hanya mempengaruhi nilai di dalam matrik, bukan mempengaruhi hasil ordo dan barisnya. Maksudnya ordo matriknya tidak ngaruh dia. Dia ngaruh di angka nilainya ini. Ini kalau misalkan ya, ini kali 3 kali ini. Berarti 3-nya itu maksudnya ini kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi tidak ngaruh sama ordonya. Nah, dalam operasi matrik tuh persamaan matrik tuh yang penting ordo matriknya malah baris kali kolomnya ya. Itu bisa dikali atau ditambah enggak gitu. Kalau ditambah itu harus sama ordonya. Kalau dikali tengahnya harus sama. Kalau tengahnya beda dia nggak bisa dikali, kan? A kali B dikali C kali B. Nah, ini kan beda ini BC. Walaupun ini sama ya, tapi ini nggak bisa dihasilkan, tidak memiliki nilai, nggak bisa dihitung. Gitu ya maksudnya. Kalau kali itu ininya harus sama. Ini ada kok di video penjelasan sifat matrik ya. Bagi yang belum join member, jangan lupa klik join di bawah. Dengan join member, adik-adik bisa nonton video secara lengkap. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya adik-adik. Di sini ada polinom, suku banyak polinom. Jadi kalau adik-adik mau lihat video penjelasannya di polinom ya. Fx adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah ax tambah b. Ini fungsi suku banyaknya. Dia kasih keterangan. Sisa pembagian fx oleh x plus 1 adalah 6. Sisa pembagian fx oleh x min 1 adalah 2. Ini 6 dan 2 adalah sisanya ya. Jika dibagi oleh x plus 1 sama x min 2. Nah, berarti ini pembaginya. Ini px-nya ini. Artinya apa? Artinya px itu disama dengan kan 0 ya untuk mengetahui nilai x-nya. Jadi x plus 1 sama dengan 0 berarti x-nya min 1. Nah, ini sisanya. Sisa min 1 misalnya x-nya min 1 itu x min 1 itu 6. Nah, yang ini x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya 1. Maka S1 bernilai 2. Maksudnya gini ya. Nah, nilai sisa itu sama dengan nilai fungsi. Ya, sama. Tapi nilainya, bukan fungsi sisanya ya, nilainya. Itu ada penjelasan polinom. Jadi kalau ada adik bingung, kok bicara apa barusan, itu ada di video penjelasan itu. Nah, di sini maksudnya ketika X-nya min 1, ini ada adik substitusi. Masukkan ke fungsi fx, berarti min 1 pangkat 3, 2 kali min 1 kuadrat, A kali min 1 ditambah B. Nah, nanti nilainya itu ya 6. Jadi maksudnya nilainya sama. Ketika kita substitusi X-nya min 1 ke fungsi, sama nilai sisanya itu sama gitu loh maksudnya. Ini kan dia bilang dibagi oleh X plus 1 sisanya 6, dibagi X min 1 sisanya 2. Maksudnya berarti sisanya bernilai 2 dan 6 ya. Nah, kita substitusi min 1 pangkat 3 ini min 1 kuadrat 1 kali 2, 2. Ini min A plus B adalah 6. Min 1 tambah 2, 1. Min A plus B adalah 6. Berarti min A tambah B adalah 6 kurang 1, 5 ya. Anggap persamaan 1. Kita masukkan lagi. Ketika X-nya 1 maka 1 pangkat 3, 2 kali 1 kuadrat, A kali 1 tambah B itu sama dengannya 2 ya. Berarti ini 1 tambah 2 tambah A tambah B adalah 2. 1 tambah 2, 3. A tambah B adalah 2. Berarti A tambah B 2 kurang 3 min 1. Persamaan 2. Nah, ini kita eliminasi ya. Persamaan 1 dan 2. Supaya dapat AB-nya. Min A tambah B adalah 5. A tambah B adalah min 1. Kita tambahkan hanya hilang nih.
B tambah B 2B, 5 ditambah min 1 4, berarti B-nya 2. Kita substitusi ke sini aja. A ditambah 2 adalah min 1, berarti A-nya min 1 min 2, berarti nilai A min 3. Maksudnya kok berarti fungsinya adalah yang betul. Ini kan sudah dapat nih AB-nya 2 sama min 3, jadi ini min 3, B-nya 2. Jadi X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min 3X ditambah 2. Jadi substitusi, A-nya masukkan min 3 sama 2. Nah ini fungsi aslinya, suku banyaknya. Nah kita lihat dalam pilgannya ya sekarang. Ini kita belum ke pilgannya, ini masih mengolah soal ya. Nah dalam pilgan A, dia bilang A adalah 2. Harusnya min 3 ya, salah. Nah yang B, dia bilang F min 2 adalah 4. Nah kita kan fungsinya udah dapet nih, lengkap. A dan B nya udah ketemu. Masukkan aja, kita cek F min 2, substitusi X nya min 2, jadi ini hasilnya kan Fx, F min 2 berarti X nya min 2. Nah kita ganti min 2 pangkat 3, 2 kali min 2 kuadrat, min 3 kali min 2 tambah 2, min 2 di pangkat 3 itu min 8, min 2 kuadrat 4 kali 2 ini 8, min 3 kali min 2 itu plus 6 plus 2, min 8 tambah 8 0, 6 tambah 2 8. Salah ya, bukan 4 ini. Dia kan bilang 4, hasilnya 8. Salah. Nah, kita lihat pilgan C. F0 adalah 2. Nah, berarti F0 adalah X-nya diisi 0. Langsung aja ya, 0 pangkat 3 itu 0. Ini kan 0, enak ngitungnya. 0 pangkat 2, 0 kali 2 ya 0. 0 kali min 3 ya min 0 tambah 2. Berarti hasilnya 2. Benar. F0 adalah 2, ini cocok. Yang D, sisa pembagian Fx oleh X min 2 adalah 20. Ini sisa pembagian ya. Oke. Sisa pembagian, tadi ketinggalan annya. Nah sekarang sisa pembagian Fx oleh X min 2 adalah 20. Nah kita cek. Ini berarti pembaginya X min 2, berarti X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya 2. Berarti ini kita F2 istilahnya. Nah, substitusi lagi. 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 kuadrat min 3 kali 2 tambah 2. Loh kok berarti kalau X-nya udah tahu sama nilainya sisanya sudah ada, berarti cara kerjanya disubstitusi aja? Iya. X-nya masukkan aja ke fungsinya. Nah, kalau butuh yang dieliminasi ya dieliminasi gitu ya. Ini berarti 8. 2 pangkat 2 4 kali 2 8, min 3 min 6 tambah 2. Berarti ini 8 tambah 8 16, kurangin 6 10 tambah 2 ini harusnya 12. Dia bilang berapa? 20. Salah ya. Nah yang E ini adalah sisa pembagian Fx oleh X plus 3 adalah min 2. Nah kita cek lagi ya, ini X plus 3 adalah 0, berarti X-nya adalah min 3. Kita substitusi F min 3. Berarti min 3 pangkat 3 ditambah 2 kali min 3 kuadrat, min 3 kali min 3, ya X-nya tambah 2. Ini hasilnya min 3 di pangkat 3 itu min 27, min 3 di kuadrat 9 kali 2 18, min 3 kali min 3 itu plus 9 plus 2. Ini hasilnya min 27. Ini kan 27. Min 27 tambah 27 0. 0 tambah 2 2 ya. Harusnya jawabannya 2. Ini dia bilang min 2 ini salah ya. Berarti ini jawaban yang benar C ya. Nah di sini ini sebenarnya kan soalnya soal pilihan ganda kompleks ya, atau jawaban bisa lebih dari satu. Tapi ternyatanya kita hanya dapat jawaban C ya. Ini mungkin aja yang E ini mungkin dia adalah plus 2 ya. Mungkin ada salah ketik atau gimana. Ini harusnya 2. Nah kalau ini 2 cocok kan. Jadi jawabannya bisa C dan E. Tapi itu kalau 2 ya. Tapi kenyataannya kan tertulisnya min 2. Berarti ya jawabannya hanya C. Jadi akhirnya jawabannya cuma 1. Bukan lebih dari 1 ini. Kita masuk soal berikutnya ya adik. Ini ada lingkaran pusat A min 2,1. Dia menyinggung garis 4x tambah 3y min 20 sama 0.
di titik B 2,4. Berarti kalau kita gambar gini ya, ini ada lingkaran, ini ada pusatnya min 2,1. Ini ada garis singgung, anggaplah di sini ya, garis singgungnya ini 2,4. Ya, anggaplah di sini. Nah, ini menyinggung di titik 2,4 sama diketahui garis singgung atau PGS-nya lingkaran ini 4x tambah 3y min 20. Nah, adik-adik kalau mau lebih jelas, ini materinya irisan kerucut lingkaran ya. Di situ ada pembahasannya mengenai yang seperti ini ada. Nah, sekarang gini, titik ke titik, yang titik pada lingkaran titik B, ini kan titik singgung nih 2,4. Ini ke sini jaraknya adalah jari-jari. Nah, titik pusat ke garis singgung ini kan juga tegak lurus pastinya. Ini juga jaraknya jari-jari. Jadi dengan kata lain, soal ini diketahui garis singgung sama titik B-nya, ini bebas adik-adik mau nyari jari-jarinya pakai rumus yang mana gitu. Istilahnya ada dua ini. Jadi gini, kalau diketahui titik pusat yaitu min 2,1 dan titik B yang titik pada lingkaran atau titik singgungnya, maka rumus jari-jarinya adalah akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, ini rumusnya. Nah, X2-nya mungkin yang B. Ini X1-nya. Jadi 2 dikurang min 2 di kuadrat ditambah Y2-nya 4, ini Y1-nya. Kok kebalik nggak masalah ya, X2 Y1-nya nggak masalah. Ya. Ini berarti yang penting kalau ini 2, berarti ini 2 semua, X2 Y2, X1 Y1. Nah, kalau ini yang 2, ini X2 Y2, ini 1 Y1. Yang penting itu ya. Nah, berarti ini 2 tambah 2 ini 4 di kuadrat. 4 kurang 1, 3 di kuadrat. Berarti 16 tambah 9 akar 25 ya. Berarti jari-jarinya 5 ini. Nah sekarang maksudnya Hoko, ini juga boleh adik-adik pakai rumus yang titik pusat ke garis singgung. Itu juga ada rumusnya. Jadi jari-jari adalah mutlak persamaan garis singgungnya dibagi, misalkan persamaan garis singgungnya itu gini ya, ini AX ditambah BY ditambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi adik-adik pilih suka yang mana. Harusnya kalau ada titik B enak ini sih ya. Tapi kalau ingin titik B nya tidak dikasih tahu, ya adik-adik harus pakai rumus yang ini, yang titik pusat ke garis singgung, rumus ini. Nah sekarang ini ada garis singgungnya. Kita substitusi dulu, masukkan nih persamaan garis singgungnya. 4x ditambah 3y min 20. Nah dibagi akar. Nah A besar B besar ini depannya x dan y, berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah untuk rumus ini x dan y nya itu diambil titik pusatnya ini sebagai x y nya ya. Ini adalah rumus jarak jari-jarinya adalah titik pusat ke garis singgung. Ini rumusnya ya. Jadi rumusnya jari-jari ini jaraknya, rumusnya ini mutlak garis singgung dibagi akar depan x kuadrat depan y kuadrat. Nah titik pusat kan harusnya A, B. Nah ini dimasukkan sebagai xy ya itu. Nah titik singgung tuh AX plus BY plus C sama 0. Nah ini pengertiannya. Ini ada di penjelasan video irisan kerucut lingkaran ya. Nah di sini berarti pusatnya kan min 2,1. Ini supaya lebih jelas sedikit ya. Jadi jari-jarinya mutlak ya. Ini kan AB nya tadi 4 dan 3 sudah ya. Berarti X dan Y nya diisi min 2 sama 1. 4 dikali min 2 ditambah 3 kali 1 min 20. Ini akar 16 tambah 9. Jadi jari-jarinya mutlak 4 kali min 2 min 8, 3 kali 1 3 min 20 dibagi akar 25 ya. Ini mutlak maksudnya nanti kalau minus positif hasilnya ya. Ini min 8 tambah 3 min 5 min 20 min 25 akar 25 5. Berarti mutlak min 5. Hasil jari-jarinya 5. Nah sama ini ya, ini sama. Nah terserah bebas. Kebetulan ini dikasih tahu garis singgung dan titiknya ya, sekalian aja adik-adik belajar dua rumus ini ya. Ini rumus menghitung jari-jari untuk pusat ke titik pada lingkaran, ini itu jari-jari. Dan ini rumus titik pusat ke garis singgung.
jaraknya itu ya juga jari-jari. Nah sekarang ditanya soal ini adalah persamaan lingkarannya apa? Persamaan lingkaran itu rumusnya ini aja, x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah a dan b ini pusatnya, tadi aku bilang harusnya pusat tuh a, b, tapi khusus rumus ini pusatnya sebagai xy-nya ya, untuk diisi, ngerti? Oke, kan dia titik pusat ke garis singgung, jadi titik pusat itu sebagai xy untuk disubstitusi ke rumus ini. Tuh, dipahami. Tapi dalam persamaan lingkaran, pusat tuh AB-nya, A kecil, B kecil. Jadi ini X dikurangi A-nya min 2 di kuadrat ditambah Y, B-nya 1. Jadinya 5 kuadrat. Berarti ini X plus 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 25. Kalau dilihat dari pilihan gandanya nggak ada ya, karena ini bentuk khususnya. Jadi kalau lebih suka nyari persamaan lingkaran itu dari bentuk khusus dulu. Nah nanti bentuk umumnya tinggal dikuadratkan atau dijabarkan. X tambah 2 di kuadrat itu adalah X kuadrat tambah 2 kali X kali 2. 4X tambah 2 di kuadrat 4. Ditambah Y min 1 kuadrat itu Y kuadrat min, ini kan min, 2 kali Y kali 1, 2Y. Min 1 di kuadrat plus 1 sama dengan 25. Ini adalah rumus A plus B di kuadrat ya. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini A min B di kuadrat. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kalau ada adik bingung rumus ini bisa dikali gini ya. X plus 2 kali X plus 2 kali pelangi. Kalau Y min 1 kuadrat, Y min 1 kali Y min 1 kali pelangi. Tapi kalau mau gini langsung bisa. Ini rumusnya. Nah ini hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi yang kuadrat taruh depan. Urutannya lalu X, 4X. Lalu urutannya Y. Kok kalau udah ada X nya gimana? Ya langsung Y aja. Ya langsung Y nya. Kadang gini ketemu 0X. Kadang kalah ya. Lalu ini 4 tambah 1 tuh 5. Nah 25 nya pindah ruas. Min 25 sama dengan 0. Berarti ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 2Y. 5 kurang 25 itu min 20. Nah ini jawabannya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat ya buat kalian semua di sekolah.